Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa lagi yang kelas pagi. Selamat pagi juga. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di mata kuliah manajemen pemasaran di pertemuan 9 dan kali ini di pertemuan 9 kita masih menggunakan materi dengan menggunakan video materi dengan menggunakan YouTube. Di mana di pertemuan 9 ini mudah-mudahan saudara semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan bisa terus menimba ilmu, thalabul ilmi dan menjadi ladang ibadah bagi kita semua ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi segmen pasar dan menyeleksi pasar sasaran. Jadi ada tiga pekerjaan di manajemen pemasaran. Yang pertama adalah segmenting, yang kedua adalah targeting, dan yang ketiga adalah positioning. Yang akan dibahas di pertemuan 9 ini adalah berkaitan dengan segmenting. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Nanti kita akan membahas tentang konsep segmenting itu sendiri, lalu variabel segmentingnya, dan kemudian contoh dari segmenting tersebut. Di pertemuan yang ke-10 nanti kita akan belajar targeting. Targeting secara sederhana dari pengelompokan yang kemudian kita lakukan, dan itulah yang dinamakan segmenting. Lalu kelompok-kelompok itu kemudian kita pilih dan itulah yang dinamakan targeting. Oke. Jadi untuk yang pertemuan 9 ini kita cukup membahas tentang segmenting. Mudah-mudahan videonya tidak panjang, cukup kurang lebih 30 menit, tapi selama 30 menit ke depan saudara bisa memahami apa yang dimaksud dengan targeting. Oke. Baik, kita mulai dengan istilah-istilah yang positif. Yang pertama dari Schumacher, yang pertama itu adalah kecil itu indah, kurang itu lebih. Nah, ini artinya adalah kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapatkan, yang Tuhan berikan kepada kita, sekecil apapun, dan kekurangan itu adalah sungguh keadaan yang akan memang terjadi kepada kita, kurang sedikit, kurang banyak, begitu ya. Dan tentu intinya ini kita harus bersyukur. Kenapa hal ini dimunculkan di awal? Karena di manajemen pemasaran itu kita sebetulnya jangan terlalu mengambil teori secara utuh ya untuk kita langsung telan bulat-bulat yang dimaksud dengan manajemen pemasaran dan seterusnya. Karena manajemen pemasaran berkaitan dengan kita belajar tentang persepsi orang lain, mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain dan seterusnya. Sehingga perlu adanya keselarasan antara teori manajemen pemasaran dan juga etika dalam pemasaran itu sendiri sehingga kita tidak tergelincir ya Kak dengan teori-teori yang sebetulnya bisa membuat diri kita atau lembaga kita menjadi lembaga yang tidak bermanfaat untuk pelanggan kita. Jadi sebetulnya hal kejujuran, integritas, termasuk hal syukur itu harus ada di dalam manajemen pemasaran. Oke. Lalu peluang kecil sering merupakan awal dari perusahaan besar. Nah, berbicara segmenting itu juga berbicara peluang. Karena peluang bagi pemasaran merupakan hal yang mendasari sehingga kita bisa melakukan temuan-temuan potensi-potensi yang kemudian kita bisa jadikan produk, kita bisa jadikan jasa untuk kemudian kita bisa jual ke target pasar kita, ya. Dan sekali lagi, manajemen pemasaran jangan ditelan bulat-bulat, harus dicerna dengan baik dan juga disertakan dengan etika pemasaran sehingga kebutuhan dari pasar itu yang kemudian kita harus penuhi sebagai manajemen pemasaran, ya dipenuhinya dengan penuh etika dan tidak merusak etika moral baik itu secara agama dan norma sosial gitu ya. Kita langsung saja masuk pada materinya. Ini lagu, jadi nggak usah dibahas ya. Kalau di kelas offline pasti kita sudah nyanyi-nyanyi dulu sebentar ya. Oke, ada istilah small is beautiful. Ada yang tahu ini slogan dari produk apa? Nah, kalau yang penasaran, ini adalah slogan dari mereknya Dewi Huges. Yang kemudian Dewi Huges punya produk butik di mana produknya itu khusus
pakaian-pakaian wanita yang berukuran ekstra. Nah, gitu ya. Dan kemudian Huges, membuat slogan tersebut, membuat tokonya, membuat positioning bahwa, big is beautiful dan Huges juga bisa membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan orang yang berbadan ekstra seperti Bapak mungkin, tapi Bapak nggak pakai produk dari Huges karena secara gender tidak cocok, begitu ya. Dan apakah ini masih ada? Ya, sampai sekarang masih ada di Mall of Indonesia Jakarta, tokonya Dewi Hugas ya, atau butiknya Dewi Hugas. Karena segmennya ada, targetnya juga tepat, kemudian positioningnya kuat sehingga bisa menjadi produk yang tetap dipilih ya oleh targetnya begitu. Nah, di dalam STP itu juga ada kaitannya dengan LGD. Ya, apa itu STP? Segmenting, targeting, dan positioning. Dan apa itu LGD? LGD atau adalah LGD itu merupakan lunch, golf, and dinner. Kita semua tahulah untuk pendekatan kepada lembaga, baik itu diwakilkan dengan perorangan atau, oleh institusi itu sendiri, maka kita perlu gimik-gimik yang kemudian kita bisa lakukan. Nah, gimik-gimik itu yang kemudian kita singkat dengan LGD ya. Lunch ya, artinya kalau mau gimik berarti diajak lunch aja calon pelanggannya. Atau kita ajak main golf gitu ya, dan juga kita ajak makan malam. Ya, yang kemudian itu kita bisa lakukan menjadi kegiatan segmenting, targeting, dan positioning. Penasaran apa sih segmenting, targeting, positioning? Oke, secara umum, secara ringkas gitu ya, segmenting itu adalah membagi ya orang-orang di antara populasi yang begitu banyak menjadi kelompok-kelompok yang kecil dan itu bisa terjadi dari beberapa kelompok. Nah, targeting adalah memilih beberapa kelompok tersebut sesuai dengan kemampuan perusahaannya, ya, sumber daya karyawan, sumber daya modal secara uang, informasi, teknologi, dan seterusnya. Dan kemudian positioning adalah tugas yang paling besar di manajemen pemasaran karena merek kita, produk kita harus ada di benak pelanggan. Nah, itu saudara. Ini menjadi penting juga karena bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Positioning personality kita harus bagus ya. Misalkan orang si fulan ini baik hati, rajin, pintar menabung, tidak sombong, ibadahnya bagus, pintar dan selalu menolong orang lain. Itu adalah positioning ya. Ada juga yang positioningnya ya sengaja saja dengan sesuai kesukaannya ya. Tidak rajin, kemudian pengennya teh tidak berkontribusi kalau di apa namanya, kerja kelompok lalu pengennya jadi gitu ya pekerjaannya dan hobinya main game terus dan ibadahnya juga kurang. Itu positioning yang negatif juga. Jadi positioning ini bisa dipilih atau tidak? Tentu positioning ini bisa dipilih oleh, kita secara personal atau secara institusi gitu ya, untuk mempositioningkan merek atau produk. Kita lanjut pada tahap pemikiran atau tahap kognitif. Bahwa di tahap kognitif itu dibagi pemasaran itu menjadi tiga. Ada pemasaran massal, produk, dan sasaran. Pemasaran massal itu penjualnya produknya membuat secara massal ya. Didistribusiin juga massal, promosinya juga massal. Oke, dari satu produk ke seluruh pembeli. Biasanya yang kayak gini disebutnya mass product dan biasanya berkaitan dengan makanan. Ya, misalkan yang paling mudah kita contohkan adalah keripik Riki. Nah, keripik Riki dibikinnya di pojok Cimahi, tapi di Cianjur ada, di Garut ada, gitu ya, di Pamengpeuk ada, dan seterusnya. Yaitu yang dimaksud dengan mass product atau pemasaran massal, yang biasanya berkaitan dengan produknya atau komoditinya adalah makanan. Lalu ada pemasaran produk. Nah, ini yang beraneka ragam ya, di mana penjual memproduksi beberapa produk. Secara bentuknya berbeda, modenya juga beda, kualitas ukuran dan lain-lainnya berbeda. Biasanya ini produk-produk yang sekunder seperti halnya sepatu yang ada di gambar sebelah kanan ini, ya. Secara warna, mode, kemudian penggunaannya juga mungkin berbeda ya. Ada yang dipakai ke undangan, ke kantor gitu ya, atau ke dinner, berbeda-beda secara bentuknya dan warnanya. Kemudian ada juga pemasaran sasaran, di mana penjual membedakan segmen pasar utama.
Kemudian menetapkan satu atau lebih dari segmen-segmen ini sebagai sasarannya. Jadi perusahaan ini punya banyak segmen. Perusahaan ini kaya, sumber dayanya juga banyak, baik SDM atau finansialnya. Sehingga segmennya banyak dan produknya juga banyak. Contohnya adalah produk-produk yang di bidang kebutuhan tersier atau sekunder. Contohnya adalah mobil gitu ya. Avanza. Nah, Avanza itu merupakan produk dari Toyota yang kemudian dikeluarkan untuk penggunaan keluarga, usaha juga bisa. Tapi Toyota juga punya produk-produk yang lebih eksklusif ya, misalkan Fortuner, kemudian apalagi ya, sedannya apa atau Yaris. Nah, itu untuk segmen yang berbeda. Yaris gitu ya dengan Agya tentu segmennya beda. Yaris tentu dengan penghasilan yang lebih besar dibanding konsumennya Agya karena harganya lebih murah. Cicilannya juga lebih murah. Otomatis nanti asuransinya juga lebih murah gitu ya. Nah, kemudian secara lifestyle yang punya Yaris, yang beli Yaris, nggak akan mungkin yang ya biasa-biasa aja. Pasti dia butuh lifestyle karena dia butuh desain yang sporty, fitur yang lebih canggih. Tapi kalau yang Avanza, ya ekonomis gitu ya, Agya gitu ya. Baik, itu adalah 3 tahap pemikiran di manajemen pemasaran. Nah, kemudian berikutnya adalah tingkat segmentasi pasar mikro atau pasar yang kecil. Ini terbagi-bagi lagi menjadi beberapa segmen pasar. Yang pertama adalah pemasaran segmen, artinya sesuai dengan segmented dari produk atau jasa perusahaan kita. Kemudian pemasaran ceruk, bukan jeruk ya. Pemasaran ceruk ini atau namanya niche market. Nah, pemasaran ceruk itu secara definisi singkatnya adalah pasar yang kecil yang tidak diperhatikan oleh gitu ya market leader. Contoh misalkan di produknya pizza, market leadernya ada Pizza Hut, ada Pizza Hut Delivery, kemudian ada Domino's Pizza. Nah, tapi ada pemasaran ceruk yang biasanya adanya di mana? Di Facebook gitu ya, yang jualan pizza tapi nyatanya bukan melting, tapi muruluk gitu kayak kerupuk. Harganya 15.000 gitu ya, tapi udah gede banget atau 5.000 tapi gede banget ada kejunya padahal tadi ya muruluk gitu ya kalau dipecah gitu atau dibelah. Tapi apakah itu ada segmennya, ada targetnya? Ada penjual dan ada pembelinya. Ya, itu contoh dari pemasaran ceruk. Kemudian pemasaran lokal, ini tentunya produk-produk yang dijual secara lingkupnya lokal. Dan pemasaran individual yang bisa kemudian di-custom produknya. Ya. Nah, berikut ini adalah hierarki produk untuk mie instan. Penting juga berbicara soal segmenting, berbicara soal hierarki produk. Karena kalau berbicara soal segmenting, berarti kita harus bermainnya di mana? Ya, betul sekali. Kita akan mainkan di lini produk ke unit produk, gitu ya. Di hierarki produk, tingkatan yang paling rendah itu adalah keluarga kebutuhan. Tentunya contohnya ini adalah adanya rasa lapar, itu kebutuhan biologis. Kemudian keluarga produk, contohnya adalah makanan. Kelas produk, contohnya adalah makanan berat, lebih mengerucut ya. Kemudian lini produk, contohnya adalah mie. Jenis produk adalah mie instan, lebih mengerucut. Dan unit produk atau item itu adalah mie instan cabai hijau. Nah, kayak gini ya. Yang mungkin sekarang juga masih banyak ya produknya mie instan cabai hijau. Dan Indofood ini ya, Indomie ini punya banyak atau punya beragam mie instan yang menjadi item-item yang menjadi pembeda dengan produk-produk yang lainnya begitu. Berikutnya adalah langkah-langkah dalam segmenting pasar, kemudian targeting pasar, plus bonus tentang positioning pasar ya. Yang harus diperhatikan adalah langkah yang keduanya dari setiap langkah ini. Oke, yang pertama segmenting. Langkahnya adalah diidentifikasi dulu variabel segmentingnya ya dan segmenting pasar itu sendiri. Variabelnya ada apa aja? Bisa demografis, bisa geografis, bisa perilaku ya dan psikografis. Kita akan bahas di belakang nanti ya. Lalu yang kedua, mengembangkan bentuk segmen yang menghasilkan. Jadi segmen-segmen atau kelompok-kelompok yang sudah kita pilih dikembangkan kira-kira kebutuhannya apa dan keinginannya juga apa. Oke. Lalu yang kedua adalah targeting atau istilahnya penetapan pasar sasaran gitu, Saudara.
Yang pertama harus dilakukan adalah mengevaluasi daya tarik masing-masing segmen. Jadi ini ngomongin soal keinginan yang lebih spesifik dari target tersebut ya. Yang kedua adalah memilih segmen. Dipilihlah, dipanah kira-kira yang sesuai dengan sumber daya perusahaan dan ya sesuai juga dengan permintaan pasar. Dipilihlah, ceprot gitu ya. Dari 10 kita pilih ceprot 2 segmen pasar, 2 target pasar, target A dan target B misalnya ya. C sampai J-nya kemudian tidak kita pilih, bisa jadi nanti saja untuk pengembangan perusahaan yang lebih lanjut gitu ya. Bonusnya adalah positioning pasar yang harus dikerjakan. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu konsep penetapan positioning kita yang mungkin bagi masing-masing segmen pasar. Apakah dari kualitas produknya, kemudian dari persepsi produknya, yang kemudian dipersepsikan oleh pelanggannya, ataukah kita bisa bermain harga dengan produk yang mudah dijangkau, harganya murah, itu juga positioning gitu ya. Kemudian langkah keduanya adalah dipilih, dikembangkan dan dikomunikasikan konsep penetapan positioning yang dipilih. Contoh misalkan, perusahaan jasa, apa namanya, yang "We are listening and understanding" ya, Prudential. Nah, itu adalah slogan yang kemudian dijadikan positioning. We are listening, kita dengerin, dan we are understanding, kita juga akan apa namanya, berusaha untuk memahami. Itu adalah slogan. Jadi penting nggak untuk kita punya slogan dalam sebuah bisnis? Saudara mudah-mudahan ke depan punya bisnis, amin. Atau saudara jadi bos dalam perusahaan besar, amin ya robbal alamin gitu ya. Penting banget untuk kita diskusiin, ngomongin kira-kira positioningnya apa yang pas dengan produk yang kita tawarkan dan target yang kita pilih. Gitu saudara ya. Nah, kita maju ke definisinya sekarang. Segmentasi itu apa sih? Adalah aktivitas membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang terbedakan, gitu ya. Dengan kebutuhannya, karakteristik atau tingkah lakunya juga berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah. Jadi boleh nggak punya banyak kelompok atau punya banyak segmen dalam satu perusahaan? Boleh banget. Satu produknya tapi segmennya juga bisa berbeda-beda. Itu nanti terspesialisasi disebutnya. Nanti akan Bapak perlihatkan contohnya ya. Lalu, nah apa ini pola segmentasi pasar? Sorry ini Bapak kotakin karena kotak ini gambarnya POCONG gitu ya, hantu itu gitu ya. Nah, terdapat pola segmentasi pasar. Yang pertama adalah preferensi homogen, yang kedua preferensi tersebar, dan yang ketiga preferensi terkelompok. Yang homogen tuh yang kayak gimana? Intinya gini, kalau yang homogen itu yang semua bakal sama responnya. Bahwa yang namanya film horor itu pasti nakutin. Bahwa yang namanya stand up comedy itu semua orang pengen nyari punchline-nya yang lucu gitu ya. Nah, lalu preferensi tersebar. Intinya sih gini kalau preferensi tersebar. Setiap kelompok itu berbeda-beda walaupun jenis utama produknya itu sama, tapi fitur, manfaat, tujuannya itu berbeda-beda. Contohnya apa? Nanti kita lihat ya. Dan preferensi terkelompok itu secara alami terpisah. Nah, contohnya seperti ini. Untuk yang preferensi homogen, contohnya itu adalah jeruk. Semua orang dari usia bayi sampai yang tua suka jeruk, ya. Cuman nanti tinggal penggunaannya saja. Apakah ada yang untuk obat, untuk vitamin saja, atau memang untuk cuci mulut. Nah, gitu ya. Lalu ada preferensi tersebar. Butuhnya susu, sama. Semua orang suka susu, gitu ya. Tapi fitur atau manfaatnya berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih gizinya lebih banyak untuk bayi, atau untuk pertumbuhan anak-anak, atau untuk menjaga stamina biar lebih fit untuk dewasa, atau menjaga stamina untuk yang sudah bekerja, ibu-ibu, bapak-bapak, atau yang menjaga kesehatan bagi orang tua. Itu tentunya mereknya jadi berbeda-beda. Tapi base produknya sama, susu gitu ya. Itu yang tersebar. Lalu preferensi mengelompok itu secara alami akan terpisah. Contohnya ini sate Padang, ada yang suka, ada yang enggak.
nggak suka karena geuleuh gitu ya, kok kayak ada lendirnya gitu. Yang suka, udah suka, enak gitu ya, rasanya pulen banget gitu ya, gurih, pedas, dan asem gitu ya, pakai jeruk misalkan. Lalu yang suka gudeg juga sama, ada yang suka manis, ada yang enggak. Biasanya kalau orang yang keturunan Jawa lebih suka yang manis-manis gitu ya, tapi orang yang Sunda sukanya seblak. Nah, tapi kan ada juga yang nggak suka seblak gitu ya. How do consumer prefers this delicious food? Nah, ini adalah makanan yang sama, alami juga ya, terkelompok. Ada yang suike, yang itu suka suike, ada yang nggak suka. Tapi permasalahan suike ini bukan hal suka dan tidak suka. Ada permasalahan lain, adalah boleh dan tidak boleh. Secara preferensi agama, bagi yang umat muslim tentu ini menjadi hal yang diharamkan, gitu ya, karena umat muslim tidak boleh memakan hewan yang bisa hidup di dua alam, gitu saudara. Nah, ini adalah prosedur segmentasi pasar yang pertama, tahap survei, kemudian dianalisis dan dibentuk. Apa itu tahap survei? Ini kita melakukan riset pasar untuk dapetin data gitu ya, tentang sifat, tingkat kepentingan pasar, kesadaran merek bahwa merek teh penting nggak sih untuk si segmen itu gitu ya. Tingkat kepentingan merek, pola penggunaan produk, sering digunakan atau enggak digunakan gitu ya. Beli mobil sering apa enggak? Ya tentu 5 tahun sekali atau 3 tahun sekali gitu kan. Beda dengan shampoo, beda dengan sabun, atau beda dengan misalkan nugget. Nah, yang frozen-frozen gitu, itu merupakan produk-produk yang pola penggunaannya berbeda ya. Sikap terhadap golongan produk, kemudian demografi, kita akan contohkan nanti ya. Psikografi dan mediagrafi pasar. Itu adalah tahap survei, lalu yang kemudian tahap analis, periset menggunakan statistik. Data-data itu kemudian diangkakan secara tertentu, misalnya analisis faktor untuk sampai pada kesimpulan kuantitatifnya. Ini biasanya digunakan oleh para ahli statistik, gitu ya, dosen-dosen statistik biasanya, atau ke lembaga instansi pemerintah yang ada hubungannya dengan statistik, misalkan Badan Statistik Indonesia atau nasional, gitu ya. Tahap pembentukan berikutnya. Nah, masing-masing kelompok pasar dibentuk dengan menggunakan kriteria seperti diungkapkan pada tahap pertama. Setiap kelompok dapat diberi nama berdasarkan sifat-sifat dominan yang membedakan. Berikutnya adalah dasar-dasar dalam segmentasi pasar konsumen. Ini dasar-dasarnya yang tadi kita bahas di yang slide yang ini, yang bagian tahap survei, lalu kita bagi menjadi lebih mengerucut gitu ya. Variabel segmentasi pasarnya ada yang geografis, demografis, perilaku, dan psikografis. Nah, contohnya kita akan bahas. Untuk yang segmentasi pasar konsumen seperti ini, kita berbicara kalau demografis berarti berbicara apa demografisnya gitu ya, pendapatannya, kemudian gendernya, kemudian usianya dan seterusnya. Behavioral, bagaimana sikapnya, perilakunya. Kemudian siapa psikografis dan di mana geografis, ya. Kalau geografis misalkan gini di Paris saat musim dingin. Musim dingin ya. Nah, di musim dingin tentunya pasar jaket itu marak di sana ya. Apa namanya, rame gitu. Tapi di musim panas tentu tidak akan bisa ya jualan jaket di Paris, Prancis gitu. Nah, hal yang lebih spesifik yang bisa kita kelompokkan di geografis itu bisa kita kelompokkan berdasarkan wilayah, ukuran negara, ukuran kota, kerapatan atau density, dan iklim. Kemudian, nah ini ya perbedaannya kalau di musim dingin serba ketutup, tapi kalau di musim panas, nah ini serba terbuka begitu ya. Kembali lagi pemasaran jangan ditelan bulat-bulatnya, saudara. Bagi yang mau berbisnis baju gini ya silakan, tapi untuk yang tidak memilih, kemudian memilih bisnis baju muslim ya, ya itu boleh juga ya, pilihan memang setiap orang ya. Kemudian geografis secara geografis, demografis bisa kita bedakan dari sisi umur, jenis kelamin, besar keluarga, ya, keluarga besar atau keluarga kecil gitu ya, punya anak berapa, 7, 11 gitu ya. Siklus kehidupan keluarga, mulai dari anak kecil, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak sampai tua atau muda pada masanya gitu ya. Pendapatan, banyak, sedikit, ya, atau moderat gitu ya. Pekerjaan,
PNS atau pekerjanya di kota, di desa gitu ya, masing-masing punya tersendiri khusus ya. Pendidikan ya, agama, ras, dan kebangsaan. Nah, contohnya seperti ini yang ras ada dari kulit putih sampai kulit hitam. Wilayah Amerika ya, ini terbagi-bagi banyak ya karena perbedaan yang alami ya, seperti ini, ras ya. Psikografis bisa kita bedakan dari kelas sosial, misalkan berkelas sosial tinggi ya, orang misalkan keluarga kerajaan atau sultan misalkan begitu ya, itu kelas sosialnya khusus begitu ya. Gaya hidup ini berkaitan dengan bagaimana orang menghabiskan waktu dan uang. Sultan menghabiskan waktu dan uangnya jor-joran, jadi beli jamnya juga yang puluhan juta atau bahkan ratusan juta gitu ya. Itu lifestyle ya, gaya hidup. Dan kepribadian, mengutamakan kesehatan misalkan, green marketing, itu merupakan klasifikasi yang bisa dikerucutkan di sisi psikografis dari sisi kepribadian. Lalu behavioral customer loyalty. Nah, kita bisa bedakan untuk behavioral ini saat pembeliannya ya. Kemudian manfaat yang dicari ya, status pemakai, kemudian tingkat penggunaan sering atau tidak, status loyalitasnya, kemudian keadaan kesiapan dan sikap terhadap produk positif atau negatif, belinya kepaksa atau memang butuh gitu ya. Nah, berikutnya adalah contoh dari segmentasi menurut usia dan penghasilan pelanggan. Dijadikan satu matriks, jadinya seperti ini. Contohnya adalah mereknya Ceres, ya, di mana penghasilannya kita bagi menjadi tiga. Rendah, sedang, dan tinggi. Usianya ada di bawah 15, 16-25, dan di atas 25 tahun. Nah, ayam jago, masih ingat, ada ayam jago, itu adalah produk untuk yang penghasilan rendah dan di bawah 15 tahun. Kemudian penghasilan sedang ada Choki-Choki, Silver Queen, dan Ceres, namun untuk usia yang berbeda. Dan ada Silver Queen juga di penghasilan yang tinggi dan di bawah 15 tahun. Gitu ya. Kemudian apakah Anda ingin pasta gigi yang biasa? Tentu ini berbeda-beda. Mungkin kalau yang laki-laki seadanya di rumah aja, si mama, si bapak, si doi gitu ya. Pakai atau ada di rumahnya apa, menyediakan apa, gunakan itu. Tapi kalau misalkan orang yang behaviornya yang khusus, ingin misalkan nyari putih, atau yang khusus perokok gitu misalnya, itu bisa saja berbeda gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada contohnya adalah Ciptaden. Ciptaden berarti segmen manfaatnya orang yang ekonomis, demografisnya seperti pria, perilakunya pemakai berat, jadi kan digunakannya sering begitu maksudnya. Psikografi sangat mandiri, berorientasi pada nilai. Nilainya apa? Tentu lebih murah, tapi manfaatnya kan untuk membersihkan gigi secara umum begitu ya. Ada Pepsodent Family. Nah, di mana ini untuk kesehatan, ya demografisnya keluarga besar. Kalau tadi kan perorangan pria gitu ya. Dan perilakunya pemakai berat, lalu psikografisnya konvensional. Begitupun yang Sensodyne berbeda ya untuk kosmetik dan sweet salt untuk yang anak-anak karena ini punya rasa begitu ya. Nah, untuk di variabel segmen pasar bisnis itu berbeda dengan pasar konsumen. Kalau tadi pasar konsumen, kalau ini pasar bisnis. Jadi kita ngomongin industri nih, demografis, kita bisa variabelnya itu bisa kita klasifikasikan berdasarkan industrinya apa, ukurannya berapa besar, dan lokasinya di mana gitu. Nah, secara operasional kita bisa klasifikasikan teknologinya secanggih apa, status pemakaiannya bagaimana, sering atau moderat atau jarang gitu ya, atau setahun sekali bahkan gitu ya. Kemampuan pelanggannya bakal bisa membeli dalam kuantitas banyak atau tidak ya. Nah, itu juga ada variabel lainnya yaitu pendekatan pembelian, faktorisasi, dan karakteristik pribadi. Nah, saudara, demikian pertemuan untuk yang ke-9 membahas segmentasi pasar. Kita akan dilanjutkan di pertemuan yang ke-10 tentang penentuan target pasar atau targeting. Baik, demikian untuk pertemuan kali ini. Tidak ada kuis, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Yang menyimak dari tadi sampai jam akhir, mudah-mudahan menjadi thalabul ilmi dan menjadi hal ibadah atau kebaikan untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, kesalahan mutlak dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.